Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi Ordinary Differential Equation atau ODE atau persamaan diferensial order 2 khususnya itu dalam permasalahan engineering. Yang akan saya jelaskan adalah pada permodelan elektrik sirkuit atau rangkaian listrik sederhana RLC, kemudian pada mekatronik yaitu pada mass spring damper. Nah, ada dua model sederhana ini yang dapat akan saya jelaskan nantinya. Kemudian akan saya beri contoh pada RLC sirkuit. Nah, bentuk RLC sirkuit tentunya sudah familiar pada Anda sekalian karena ini ada di rangkaian listrik, namun di sini saya akan menggunakan pendekatan persamaan diferensial untuk menyelesaikan. Nah, kemudian ada lagi yaitu yang kita alami, yang sering kita sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari itu sudah kita alami, yaitu permodelan mass spring damper. Mass sebuah massa, kemudian spring pegas, kemudian damper adalah peredam. Ini adalah sering kita jumpai di shock breaker. Nah, shock breaker sebuah kendaraan itu jika dianalisa salah satu bagian saja, salah satu sisinya akan berbentuk seperti ini. Ada sebuah massa, kemudian ada spring atau pegas, kemudian ada damper peredam atau shock breakernya, kemudian ini adalah springnya, coil springnya. Nah, ini akan kita bahas nantinya. Yang pertama akan saya bahas adalah terkait dengan elektrik sirkuit, yaitu rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC itu terdiri dari sudah tentu yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, di mana masing-masing simbol sudah kita pahami. Nah, ini mempunyai tegangan drop atau nilai tegangan ketika dalam rangkaian tertutup seri seperti ini ada ini. Ketika V tegangan pada resistor yaitu R kali I yang mengalir, kemudian tegangan pada induktor adalah L, besaran induktor atau induktansi itu dikali turunan I terhadap T. Kemudian VC atau tegangan pada kapasitor adalah electric charge atau muatan listrik dibagi dengan besaran kapasitansinya. Nah, di mana hubungan antara arus listrik dan electric charge atau muatan listrik adalah kalau kita adalah di mana muatan listrik arus listrik itu adalah besar muatan tiap satuan waktu ya, atau turunan dari muatan itu dibagi dengan waktu. Nah, atau kalau kita imajinasikan kan ketika arus debit air itu kan pasti satuannya liter per detik. Terus kemudian mililiter per detik. Nah, mililiter itu kan muatan airnya, besaran airnya per detik. Nah, di sini kalau arus listrik adalah muatan listriknya atau Q per dt, waktu, satuan waktu yaitu second per detik. Nah, apabila ini juga disamakan atau sama dengan ekuivalen dengan Q itu sendiri, yaitu kalau I adalah turunan dari T, maka Q adalah integral dari I terhadap T. Nah, inilah yang nanti akan disubstitusikan ke ke tegangan pada kapasitor. Sehingga tegangan pada kapasitor adalah kalau Q ini disubstitusikan dengan ini, maka seperti integral dari I terhadap T. Nah,
masing-masing tegangan ini sudah didapatkan, tegangan pada R, tegangan pada L, tegangan pada C, ada RI, ada L kali turunan I, ada seper C kali integral I pada tegangan kapasitor. Nah, kita ingat kembali, kalau dalam rangkaian tertutup itu kalau ada tegangan sumber, ini tegangan sumbernya yaitu E, sama dengan, di mana E itu adalah sama dengan tegangan awal dikali sin omega T. Kenapa sinus? Ya, ini tegangan AC ya. Tegangan AC yaitu sinus omega T. Di mana omega adalah ini, 2πf, di mana F adalah frekuensinya. Nah, ini kalau ada tegangan yang masuk dalam rangkaian tertutup, itu menurut hukum Kirchhoff 2 mengatakan bahwa dalam rangkaian tertutup yang ada tegangannya, jumlah tegangan di sini adalah sama dengan 0. Nah, sehingga di sini ketika VR, VL, VC, dan E dimasukkan adalah seperti ini. Di mana tegangan masukannya bernilai negatif, kemudian yang lainnya bernilai positif. Atau bisa dikatakan tegangan sumber itu sama dengan tegangan dari masing-masing beban ini ya. Nah, kalau ini kita pindah ruaskan, maka ini akan sama dengan ini ya. Hukum ini juga berbunyi tegangan sumber itu sama dengan tegangan pada beban-bebannya jika dijumlahkan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ketika masing-masing ini disubstitusi, dapat seperti ini. Dapat bentuk persamaan ini. Ada R kali I, L kali turunan I, plus seper C kali integral I, sama dengan E0 sin omega T. Ini E-nya ya, tegangan sumbernya ya. Ini tegangan sumbernya. Nah, bentuk ini tadi, kita tahu dI per dt itu sama dengan I aksen atau turunan I ya. Ya, turunan I. Nah, ini di persamaan ini masih ada integralnya, sehingga disebut integral differential equation. Nah, apabila kita ingin menyelesaikan ini dalam persamaan diferensial, maka kita harus membawanya ke persamaan diferensial. Caranya bagaimana? Untuk membawanya ke persamaan diferensial, kita turunkan persamaan satu ini, ya, ini atau ini, diturunkan satu kali terhadap waktu, terhadap T. Kalau ini diturunkan terhadap T, I di sini yang ada fungsi T-nya, pasti I ini terhadap T, ini terhadap T, di sini juga sin terhadap T. Nah, ini diturunkan satu kali. I diturunkan sekali sehingga I aksen turunan sekali, kemudian ini I aksen diturunkan sekali lagi, I double aksen, kemudian ini integral diturunkan satu kali ya, I integral I diturunkan ya, I, kemudian di sini E0 sin omega T diturunkan, turunan sin adalah cos, kemudian turunan yang di dalamnya sin ini adalah omega, omeganya keluar di sini, omega. Nah, dapatlah ini. Nah, ini adalah model persamaan diferensial. Sudah murni pure persamaan diferensial. Nah, R tadi kan konstanta resistensi, L konstanta induktansi, kemudian C konstanta kapasitansi. Ini berarti ini konstan. Ini konstan, di depan ini konstan, ini konstan. Berarti kalau ini I double aksen bisa diibaratkan A, ini I aksen berarti ini B, dan ini C ya. Nah, berarti semuanya konstan. Karena semuanya konstan, maka ini persamaan diferensial linier. Nah, persamaan diferensial linier. Kemudian yang di sini RT-nya ini, karena di sini ada fungsinya, berarti dia adalah non homogen, bukan nol ya. Nah, ini adalah sehingga model RLC ini adalah persamaan diferensial non linear non homogen.
Nah, ini adalah model RLC. Berikutnya contoh yang lain yaitu mass spring damper atau MSD ya. Ini permasalahan pada shock breaker ya. Shock breaker kendaraan itu kalau dipecah ya bentuknya seperti ini. Ini bentuk paling sederhana. Ada permodelan yang lain yang agak lebih kompleks ya. Ini penyederhanaan. Ada massa, ada pegas, ada spring, kemudian ada tuas di sini ya. Kalau yang lebih kompleks lagi di sini ada roda, di mana roda itu juga merupakan pegas dan redaman. Kemudian ada massa roda lagi. Nah, ini hanya potongan sebenarnya. Kalau rodanya diikutkan lebih kompleks lagi. Ini hanya sampai dimisalkan dianalisanya hanya pada shock breaker dan massanya saja. Jadi lebih sederhana. Nah, ini di mana masing-masing ini M adalah massanya, kemudian Z ini adalah posisi melambangkan posisi vertikalnya ya, hanya posisi vertikal. Kemudian ini Z ini posisi vertikal, kemudian K adalah konstanta pegas. Ini di SMP ada, SMP SMA pasti ada. Konstanta pegas, spring coefficient ini. Kemudian ini yang baru adalah konstanta redaman atau damper coefficient. Nah, damper coefficient ini kalau di dalam shock breaker-nya menggunakan viskositas oli misalkan ya, itu nilainya tentunya juga akan beda ketika dia menggunakan redaman menggunakan angin yang dimampatkan ya. Nah, itu beda. Nah, makanya di sini diumumkan saja secara umum saja redaman ya, kok konstanta redaman. Mau menggunakan oli ataupun apa itu kan nanti nilainya yang akan berubah, B-nya ini akan berubah. Nah, kemudian RT di sini, ini RT ini adalah road profil jalan. Kemudian F ini adalah gaya yang ditimbulkan akibat road profilnya atau perubahan jalan itu. Nah, di sini di permasalahan ini saya sederhanakan, kita menguji sebuah suspensi dalam profil jalan yang sederhana, yaitu anggap saja profil jalannya berbentuk sinus gitu ya, bergelombang seperti sinus gitu. Nah ini disederhanakan. Jadi diuji, suspensinya diberi sinus, diuji dengan gaya tertentu. Nah, gayanya ini tentunya akan berubah-ubah kalau sesuai kecepatannya. Kalau kecepatannya tinggi, mungkin gayanya lebih tinggi dan seterusnya ya. Kita tidak membahas itu, yang penting ada gaya yang ada dari perubahan profil ini ada gitu ya F-nya. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, yang pertama kita lihat dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada suspensi ini MSD. Di sini sudah tentu ada gaya pada spring dan gaya pada damper. Yang Anda dapatkan di sekolah menengah pertama maupun SMA maupun SMP, ini adalah seperti ini. Gaya pada pegas adalah konstanta pegas dikali perubahan posisinya, perubahan posisi. Kalau di sini posisinya posisi vertikal, yaitu Z ini ya. Nah, posisi vertikal ini dipengaruhi oleh posisi root profil RT. Ini kan rootnya bisa naik dan turun, dikurangi dengan Z. Z ini karena massa ya, karena massanya kan bisa juga berubah massa ke bawah. Nah, kenapa Z negatif? Karena kita tentukan salah satu sumbu dulu. Kalau ke atas kita tentukan vektor ke atas adalah positif, kalau ke bawah negatif. Ditentukan dulu vektornya, kalau ke atas positif, bawah negatif, maka itu jadi satu patokan. Kalau seandainya vektor ke atas adalah negatif,
dan ke bawah adalah positif, tentunya semuanya nanti akan berubah, ini juga akan berubah mengikuti. Nah, kita tentukan dulu yang standar, yaitu vektor ke atas adalah positif, kemudian vektor ke bawah adalah negatif ya. Nah, di sini R ini asumsinya melawan Z, karena R rod profil itu adalah naik ke atas, sedangkan Z itu adalah karena efek massa ke bawah, sehingga Z-nya adalah negatif, R-nya adalah positif. Kemudian berikutnya pada damper, damper ini kalau ini posisi, kalau damper adalah kecepatan, perubahan kecepatan ya. Posisi itu terhadap kecepatan itu ya diturunkan sekali ya. Ini diturunkan sekali, bisa pakai aksen atau pakai dot. Ini karena mekanik, di dalam mekanik itu umumnya menggunakan dot ya, titik ya. Nah, di sini kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi, sehingga gaya pada damper itu adalah konstanta damper dikali kecepatan. Kecepatan terhadap apa? Di sini yang mengaruhi kecepatan perubahan dari rod profil tadi, R dot, ya, turunan sekali, kemudian perubahan terhadap Z ini karena massa. Kecepatan dia ketika turun itu punya kecepatan kan? Nah, itu ini minus Z dot. Nah, karena saling melawan ya, R ke atas, Z itu karena efek massa ke bawah. Nah, ini ya. Jadi gaya pada damper adalah B kali R dot min Z dot. Kemudian gaya pada spring adalah R min Z. Nah, ini gaya-gaya sudah kita identifikasi, ada gaya spring dan gaya damper. Berikutnya, hukum 2 Newton itu mengatakan bahwa ketika ada sebuah benda bermassa dan mempunyai percepatan, itu akan sama dengan jumlah gaya yang mempengaruhi. Jadi massa kali percepatan itu adalah sama dengan jumlah dari gaya yang mempengaruhi. Karena di sini gayanya ada 2 yang mempengaruhi, yaitu spring dan damper, maka massa ini kali percepatan perpindahannya ini Z ini dikali sama dengan penjumlahan antara gaya pada spring dan gaya pada damper. Nah, maka ini rumus dasarnya. Karena hanya ada 2 gaya, yaitu gaya pada spring dan gaya pada damper. Sehingga M kali A sama dengan FK pada spring plus FB, yaitu pada damper. Nah, sehingga kalau kita substitusikan tadi, kalau substitusikan ini, kedua ini ke persamaan ini, ke hukum Newton ini akan menghasilkan FK-nya yaitu tadi K kali R T min Z, kemudian FB-nya yaitu B kali R dot min Z dot. Sehingga di mana R-nya adalah profil jalannya tadi berbentuk sinus, sehingga R dot merupakan turunan pertama dari ini ya, turunan pertama dari profil jalannya. Nah, ini diturunkan pertama, kita dapatkan turunan sin adalah cos, kemudian turunan di dalamnya ini adalah omega keluar, sehingga omega F cos, dan A percepatan di sini. Percepatan adalah turunan kedua dari Z. Ini kan M di sini pengaruhnya percepatan di sini, di Z. Nah, sehingga A itu sama dengan Z turunan kedua, yaitu Z double dot ya. Nah, ini kan ada posisi, berarti ada kecepatan di sini, berarti ada percepatan juga. Karena kalau benda berubah itu pasti ada posisinya, perubahan posisinya itu pasti ada perubahan kecepatan, ada perubahan percepatan. Ketika benda itu bergerak itu ada 3 unsur itu. Kalau benda itu bergerak berarti ada perubahan posisinya, berarti ada perubahan kecepatannya, berarti ada perubahan percepatannya. Nah, sehingga
di sini percepatan di sini merupakan turunan kedua dari posisinya. Nah, ingat ya, percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi, sehingga di sini percepatan itu sama dengan Z double dot ya, Z double dot atau Z double aksen ya boleh. Nah, kemudian kalau R dot ini disubstitusikan dapat ini, turunan dari profil jalan ini disubstitusikan dapat ini. Nah, sehingga kalau kita susun ini K kali min Z, kemudian B kali min Z dot, kemudian B kali ini dikalikan semua, kita kumpulkan variabel Z-nya ini, kumpulkan. Nah, ini coba dilihat. Ini minus Z kali K, berarti pindah ruas ke sini jadi positif. Kemudian B kali minus Z dot, pindah ruas dari sini jadi positif. Sehingga didapatkan ini. Nih. M kali Z double dot plus B kali Z dot plus K kali Z. Nah, ini turunan kedua, ini turunan pertama, ini tidak diturunkannya. Ini posisi, ini kecepatan, ini percepatan. Nah, ini dapat dilihat bahwa ini adalah persamaan diferensial, sehingga mass spring damper itu bisa dianalisa, dimodelkan dengan persamaan diferensial. Jadi kita bisa menganalisa mass spring damper ini menggunakan persamaan diferensial. Jadi kalau Anda engineer pengen mendesain misalkan mendesain sistem suspensi yang enak, konstanta springnya harus berapa, kemudian konstanta redamannya harus berapa, untuk massa berapa ya, bisa dianalisa dengan persamaan diferensial. Nah, urusan dapat koefisien berapa, kemudian koefisien spring berapa, damper berapa ya orang mekanik gitu kan. Orang-orang lapangan yang ada di industri itu, Pak saya minta spring dengan konstanta pegah sekian gitu ya. Ya nggak eksak segitu, tapi kan ada rentangnya. Nah, ini analisanya spring ini bisa digunakan dengan persamaan diferensial. Nah, ini persamaan diferensial apa? Karena M massa itu tetap, kemudian konstanta spring ini tetap, kemudian konstanta damper itu juga tetap konstantanya, namanya juga konstanta ya, konstan ya. Nah, itu sehingga persamaan ini adalah linear. Persamaan ini adalah persamaan diferensial linear. Kemudian karena pengaruh eksternal dari rod profil tadi, RT tadi, ini didapatkan bahwa dia adalah persamaan diferensial linear dan non-homogen, atau LNH ya, linear non-homogen. Nah, sehingga kita bisa menganalisa kedua model tadi, yang RLC ini juga persamaan diferensial non-homogen. Ini ada perubahan arus, kemudian ini turunan pertama, turunan kedua. Jadi arus diturunkan 2 kali, entah itu apa ya jadinya arus itu diturunkan 2 kali ya. Yang penting ini adalah analisanya bisa kita gunakan ODE tadi, persamaan diferensial linear non homogen tadi, baik untuk RLC maupun MSD ini, mass spring damper ini. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh ini nanti ketika kalian menyelesaikan permasalahan ini, pasti massanya ada, kemudian konstanta dampernya juga ada, konstanta springnya pasti ada, kemudian konstanta nilai gaya pada rod profil ini juga ada, kemudian bentuknya ini omeganya pasti ada, diuji dengan frekuensi, gelombang profil jalannya dengan frekuensi berapa itu juga ada. Nah, ini nanti diketahui, sehingga persamaan ini utuh, benar-benar persamaan diferensial
non-homogen. Yang perlu Anda cari adalah Z-nya itu berapa. Kalau di sini ya. Ini nyari posisinya itu berapa. Kemudian kalau ini adalah berarti arusnya yang dicari, I-nya yang dicari. I itu berapa? Nah, di sini saya contohkan salah satu contohnya yaitu pada RLC ini ya. Kita punya nilai R adalah 11 ohm, kemudian L adalah 0,1 Henry, kemudian kapasitornya adalah nilai kapasitansinya adalah 10 mikrofarad, kemudian tegangannya E0, misalkan kita tinggal di Amerika ini, 110 volt, kemudian frekuensinya adalah 60 Hz. Kita cari dulu omeganya, omega adalah 2pi kali F, frekuensinya 60 berarti 2pi kali 60 dapat 377 ya, bukan bulat-bulat 377 ya, ini 377, sekian-kian, ini dibulatkan saja. Kemudian tegangannya, sehingga bentuk ET-nya adalah ini, ET-nya adalah ini tadi ya, 110 kali 377 kali cos tadi ya, ini ya, kali cos ini ya, omeganya dikali E kali cos di sini ya. Nah, ini ET-nya ketemu, sehingga secara utuh R-nya dimasukkan, L-nya dimasukkan, kemudian ingat ini mikrofarad, satuannya tadi adalah farad, berarti ini adalah 10 kali 10, karena mikro berarti min 3. Nah, pangkat minus 3. Minus 3 bukan mikro ya, mili ya, sorry. Ini milifarad ya, bukan mikro, mili. 10 pangkat minus 3 milifarad. Nah, misalkan ini 10 pangkat minus 3 milifarad. Nah, sehingga secara utuh adalah seperti ini ya. Seperti ini. Secara utuh adalah seperti ini. 10 pangkat minus 3. Nah, ini kalau 1 per 10 kali 10 pangkat minus 3, pangkat minus naik ke atas jadi pangkat positif, 10 pangkat 3 per 10 berarti 100 ya. 100. Coba kalian hitung 1 per ini 0,00 sekian, pasti dapatnya 100 nih ya. Nah, kemudian ini sudah secara utuh sudah. Nah, ini kan persamaan diferensial non homogen, ini kalau kita balik ya, kita susun double aksennya di depan, aksennya di tengah, kemudian yang tidak ada aksennya di belakang, kita susun seperti ini. Ini kan A-nya, kemudian ini adalah B-nya, kemudian ini adalah C-nya. Kemudian ini adalah RT-nya ya, kalau direlatekan dengan video saya sebelumnya, ini adalah RT-nya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen, kita ingat bahwa akan ada dua penyelesaian, yaitu kita selesaikan homogennya dulu, IH di sini homogennya, kemudian ada penyelesaian partikulernya IP. Pertama kita selesaikan dulu IH-nya, kita lihat di sini, cek dulu apakah dia masuk akar-akar double real, akar-akar beda, kemudian akar-akar kembar atau akar-akar imajiner. Kita cek dengan 4 B kuadrat, kita bandingkan dengan 4AC ya. Nah, ini B kuadratnya adalah 121, kemudian 4AC-nya 4 kali 100 dikali 0,1 kan 10, 10 kali 4, 40. Sehingga B kuadratnya lebih besar dibanding 4AC. Jadi, kalau B kuadratnya lebih besar dari 4AC, dia masuk ke akar-akar beda. Kalau akar-akar beda, maka akan ada dua akar-akar yang berbeda ya. Nah, kalau sudah tahu akar-akar beda,
kita selesaikan ABC-nya, kita cari akar-akarnya, dapatkan akar yang pertama yaitu minus 10 dan akar yang kedua adalah minus 100. Ya, kita selesaikan dengan rumus ABC ini, di mana B-nya adalah 0,11, kemudian A-nya adalah 0,1, kemudian C-nya adalah 100. Nah, sudah dapat semuanya, kita masukkan karena akar-akar beda, pasti bentuknya ini ya, C1E pangkat lambda 1T, C2E pangkat lambda 2T. Kita masukkan, homogennya kita dapatkan. Nah, persamaan penyelesaian homogennya kita dapatkan, berikutnya persamaan partikularnya. Untuk partikular, kita mencari IP yang sesuai berdasarkan ini. Nah, kita balik lagi berdasarkan RT-nya. Ini RT-nya bentuknya K kali cos omega T, di mana nilai omeganya adalah 377 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di tabel yang lalu, bentuk K cos omega T atau omega X itu adalah ini, K cos omega X plus M sin omega X, atau ini A cos omega X M sin omega X ya, terserah. Yang penting kita cari konstanta K atau M-nya ini ya. Kemudian berarti di sini berdasarkan ini, bentuk ET-nya ini, berarti tadi adalah ini K cos omega T B sin omega T, di mana omeganya adalah 377 ini ya. Ini 377 omeganya. Nah, untuk mencari persamaan, menyelesaikan persamaan partikulernya, kita turunkan 2 kali. Turunan yang pertama, turunan cos adalah min sin, kemudian turunan yang di dalamnya ini 377 adalah minus 377 di depan, 377 ini ya, turunan yang di dalamnya dari sini. Kemudian ini turunan sin adalah cos, kemudian turunan dari yang ada di dalamnya sini adalah 377. Kemudian kalau ini kita turunkan sekali lagi, turunan sin adalah cos, sehingga ini tetap minus. Kemudian turunan 377T ini adalah 377, dikalikan 377 lagi, sehingga 377 kuadrat. Ini turunan cos adalah sin, min sin, sehingga ini berubah. Kemudian turunan yang di dalamnya adalah 377 dikali 377 di depan sini, dapatnya 377 ini. Oke. Berikutnya, ketika sudah diturunkan 2 kali, kita substitusikan IP ini, kemudian IP aksen, IP double aksen ke sini, ke ini. IP double aksen kita substitusi, yaitu minus 377 sampai ini sin. Ini kita substitusikan ke sini dalam tanda kurung siku ini, ditambah 11 yang aksennya 1 kali, ini aksennya 1 kali dimasukkan, seret. Sudah, kemudian kita substitusikan I-nya, IP-nya ini. Ini disubstitusikan di sini. Ini 100 kali A cos dan seterusnya 4147 cos. Oke. Ini sudah. Sudah, kalau sudah kita kumpulkan. Kita kumpulkan yang cos dikumpulkan. Ini kita kalikan ya, sudah disubstitusikan, kita kalikan 0,1 kali minus 377 kuadrat, dapatnya ini dapatnya ini ya. Kemudian 11 kali minus 377 dapatnya ini, 11 kali plus 377 dapatnya ini, kemudian ini 100 kali A, ini 100 kali B ini. Nah, dapatnya ini.
Nah, sudah dikalikan, ini masing-masing ini sudah dikalikan, kemudian berikutnya kita kelompokkan. Ini kan ada yang sama, ini ada cos, ini juga ada cos, ini juga ada cos. Kemudian ini ada sin, ini sin, ini sin, dan ini sin. Kita kumpulkan. Yang cos berarti ada minus 142.129A, kemudian ada ini 4147 plus, kemudian 100, ini minus ya, minus 100A. Ini 100A. Oh, ini salah ini ya. Ini salah saya berarti. Ini berarti plus 100A. Sorry. Ya, plus 100A. Ini salah, plus 100A. Kemudian ini plus 100B. Plus 100B berarti ini adalah 1421, ini berarti 141 129 1 ini minus B plus berarti ini 1 ya. Ya. Sehingga ini salah 1, ini 1. Nah, ini sudah disederhanakan. Ini sama-sama A, bisa dikurangi atau dieksekusi ya, minus ini positif, dapatnya ini tadi yang salah tadi, minus, kemudian ini minus, ini plus, dapatnya adalah ini. Nah, kalau kita lihat yang di depan ini adalah sama dengan ini, jadi yang sisi kiri harus sama dengan yang sisi kanan. Yang sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Maka kalau yang di depan ini agar sama dengan sisi kanan, berarti yang di depan ini harus sama dengan ini 41470. Kemudian yang ini harus sama dengan di sini, harusnya kan ada sin ya. Kalau biar sama, ini kan sama dengan sin. Nah, supaya sama dengan yang ini, maka ini sama dengan dikali 0 kan. Sama dengan 0. 0 kali sin kan berarti yang di depan ini harus sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0. Supaya jadi ini. Bentuknya di sini ada sin dan cos. Supaya menghilangkan sin, ini kan nggak ada sinnya, berarti yang di depan sin ini harus sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari B dan A-nya ini bisa menggunakan eliminasi atau bisa menggunakan substitusi. Terserah mana yang enak. Kalau menggunakan eliminasi ya ini harus salah satu disamakan. Ini A dan A ini harus disamakan. Ini B dan B ini juga harus, atau B dan B ini disamakan. Di sini saya karena dalam pengetikan lebih mudah, saya gunakan substitusi ya. Ini tadi ada yang salah. Gunakan substitusi. Ini tadi 1 harusnya. Ini harusnya 1. Ini berarti nilainya berubah ya. 4147A. Oke. Kita lihat berapa nilainya. Saya hitung dulu menggunakan alat bantu software.
Oke. Ini anggap saja Z, D. Dia berapa nilainya? Nilainya ini yang benar berarti minus 0,29 sekian-sekian, ya beda sedikit ya. Minus 0,29 dan seterusnya, kemudian kita substitusikan. Ini kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan. Nah, dikali berarti ini dikali 4147. Hasil pembagian tadi dikali 4147 kali 4147. 1212. Ini berarti 121, ada yang kurang tepat. Nah, A, ini ada A-nya, dikalikan sini ada A-nya. Nah, ini berarti dikurangi dengan minus 14312,9A. Ini kan bisa dikurangi ya. Sama-sama minus, bisa dikurangi, jadi bisa dikurangi dengan ini, hasilnya tadi dikurangi. Hasil perkalian ini tadi dikurangi dengan ini. Dikurangi. Didapatkan min 15531. Beda sedikit. Sehingga A adalah 4, ini sama-sama A, sehingga A adalah ini 41470 dibagi dengan minus. Minusnya saya taruh depan, minus 1, oh ini salah berarti. Oke, ini. Oke, terus ini minusnya pindah ke depan. Oke. Sehingga nilainya A adalah nilainya A adalah yang benar minus 267 ya, minus 267. Sehingga A adalah sama dengan minus 267 sekian-sekian. Oke, ini A sudah didapatkan. Sehingga berikutnya kalau A sudah didapatkan, hasil substitusi ini ya. Ini kan dapat dari ini kan, kita flashback lagi ya. Dapat dari ini kan kita ambil salah satu untuk substitusi, bisa yang atas atau yang bawah. Yang atas ini bisa pindah ruas ke kanan. Nah, pindah ruas ke kanan kan positif, bisa ngambil B sama dengan atau A sama dengan. Ini saya ngambil B sama dengan ya. Berarti yang A ini pindah ruas ke kanan. Nah, kalau B sama dengan ini dapatnya ini. Dapatnya ini 4147A, sehingga B adalah minus sekian A. Kemudian B ini disubstitusikan ke sini ya. B ini disubstitusikan ke sini. Nah, B ini disubstitusikan ke sini. Jadi tadi yang sebelumnya tadi kita dapat punya dua persamaan.
Untuk mencari A dan B ini kita selesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Nah, ketika saya memutuskan menggunakan substitusi. Kalau menggunakan substitusi, silahkan bisa menggunakan yang atas atau yang bawah. Kalau menggunakan yang atas berarti ini B sama dengan, ini pindah ruas jadi positif. Berarti B sama dengan 41470 plus 14112,9A dibagi 4147. Nah, ini kalau yang di atas ya. Kalau menggunakan yang di atas ya, jadi B sama dengan, misalkan pindah ruas kan jadi positif, yaitu 41470 dikurangi jadi plus, jadi 14112,9A dibagi dengan 41470. B sudah dapat, lalu B dimasukkan ke sini. Ini kalau menggunakan yang atas. Kalau di sini saya menggunakan yang bawah. Ini menggunakan yang bawah, sehingga minus B ini sama minus B minus 14129 itu 2,9 B itu sama dengan plus 4147A ya, 4147A. Sehingga B adalah ini, B adalah minus 4147A per 14112,9. Nah, sehingga B kalau ini diselesaikan dapatnya ini B sudah ketemu, B ini disubstitusikan di yang pertama. Kalau menggunakan yang pertama disubstitusikan yang kedua, kalau menggunakan yang kedua disubstitusikan yang pertama. Itu cara menggunakan substitusi ya. Didapatkan, kita selesaikan, dapatkan A-nya adalah ini. A-nya adalah ini. Setelah itu, kalau A sudah didapatkan, A bisa disubstitusikan ke sini. Kan dapat B. Ya. Nah, A sudah didapatkan tadi ya. A-nya adalah ini. A-nya adalah minus dan seterusnya, minus 267 dan seterusnya. Nah, A sudah didapatkan di sini. Ini tadi. A sudah didapatkan minus dan seterusnya ini. Kemudian ini bisa disubstitusikan ke sini atau bisa disubstitusikan ke di sini ya, sama saja. Mau di sini maupun di sini kan sama saja. Karena ini B ini juga perubahan dari sini ya. Ini saya substitusikan ke yang di sini. Substitusikan, kita substitusi ke sini. Nah, minus 4147 dikali ini ya. Kali ini kita coba hitung. Minus dikali minus dikali dapatnya 11072. Oke. Kemudian ini 14312,9B. Berarti ini bisa pindah ruas ke kanan. Ini pindah ruas ke kanan, dapatnya ini. Ini pindah ruas ke kanan. Kemudian minus ini per ya, per ini pindah ke ruas ke kanan jadi negatif. Ini dibagi dengan min 14312,9
Oke, saya gambarkan. Berarti ini bisa minus 14312.9 B. Ini bisa pindah ruas ke kanan. Yang ini jadi minus 11072 sekian ini. Sehingga B adalah minus 11 sekian per yang ini pindah ruas ke bawah sini ya. Nah, per ini. Kalau kita selesaikan yang ini, tadi masih salah, kita selesaikan. Nah ini kalau harus teliti ya, harus teliti. Kalau tidak teliti ya ini tadi sekali salah di depan ya ke belakang salah terus ya. Nah, oh ini pernya. Nah dapatnya 0,773 dan seterusnya. Ini beda sedikit 773 dan seterusnya, sehingga ini B sudah dapat, A sudah dapat, ini A nya tadi adalah mana, A nya adalah ini sudah dapat, B nya adalah ini sudah dapat. Kita sehingga secara umum ini A nya sudah dapat, B nya sudah dapat, B nya tadi beda koma ya, B nya sudah dapat, sehingga secara umum ini 67 0000, kemudian ini 0,773 terusnya IP-nya, sehingga IH plus IP, IH-nya tadi sudah, IP-nya sudah, ini 0,67 dan seterusnya, ini 0,77. Nah ini sudah. Kemudian kita tinggal mencari C1 dan C2 ya. Nah, untuk mencari C1, C2 sama, yaitu dengan initial kondisi. Initial conditionnya yaitu arus awal, kan namanya listrik, kalau diputus sumbernya ya I0-nya pasti 0, kemudian turunannya pasti 0. Jadi I0 sama dengan 0 dan I aksin 0 sama dengan 0. Kalau di sini, kalau ini ya bergantung rod profilnya. Rod profilnya sinusnya mau dimulai dari 0 atau sinusnya mulai dari atas ya. Kalau arus listrik, logikanya arus listrik ya mulai dari 0 ya. Kemudian ini sudah. Nah, cara mencarinya ya sama. Berarti T-nya disubstitusi 0, I-nya sama dengan 0. Ini I aksennya disubstitusi 0, I-nya juga 0. Ini contoh kita sudah dapat secara lengkap. I-nya diturunkan dapatnya ini. Ini kalau diturunkan. Kemudian disubstitusi T-nya 0, I-nya 0, dapatnya ini. Sehingga kalau disederhanakan ini, kalau minusnya pindah ruas, dapatnya ini. Kemudian kalau ini plusnya pindah ruas, kalau ini diselesaikan, dapatnya ini. Ya, ini dapatnya ini. Tadi 2,67. 67. Nah, ini kalau diselesaikan
Ini dapatnya ini, yang I aksennya, ketika disubstitusi T0 sama dengan 0 dan ini T0 sama dengan 0, ini dapatnya ini ya. Nah, berarti kita punya dua persamaan lagi di sini. Dua persamaan lagi, yaitu C1 plus C2, kemudian ini juga dapat ini. Nah, ini silakan bisa selesaikan sama seperti tadi, bisa disubstitusi atau eliminasi. Kita dapatkan C1, C2-nya seperti ini. Nah, secara utuh, I-nya adalah seperti ini. Ini secara utuh. Nah, kalau I sudah dapat secara utuh, kita bisa simulasikan. Nah, sebenarnya untuk mengecek ini saya sudah membuat ini ada program mencari nilai A1, lambda 1, lambda 2 sampai berapa C1, C2-nya. Ini kita dapatkan M atau A-nya 0,795, tadi 0,77 yang mendekati pembulatan. Kemudian ini minus 2,707, tadi 68 atau 67 pembulatan. Kemudian C-nya juga dapat, ini minus 0,32, ini juga 32, C-nya 23029. Nah, kalau kita sudah punya ini secara lengkap, ini bisa disimulasikan di MATLAB ataupun di software yang lainnya. Jika disimulasikan, nah ini misal saya simulasikan, ini simulasikan saya menggunakan Python, kalian bisa menggunakan simulasi dengan MATLAB. Caranya ini juga sama seperti yang dulu pernah kalian lakukan. Dulu juga sudah pernah saya terangkan di awal-awal. Ini untuk simulasi waktunya dimulai T-nya dari 0 sampai 0,2 detik. Kemudian langkahnya atau setiap iterasinya itu 0,0001 detik. Jadi samplingnya lebih kecil gitu ya. Samplingnya ini 1, 2, 3, 4. 4 berarti 10 milisecond. Nah, 0,1 milisecond. 0,1 mili atau 100 mikrosecond. Nah, kalau disimulasikan, nah ini. Ketika dia dinyalakan, diberi sumber, pertama naik secara perlahan, terus kemudian sinus konstan ya. Sinus konstan. Ini di 2 volt berarti. Minus sampai plus 2 volt antara itu ya. Nah, ini di 2 volt berarti ya. Kisaran itu. Nah, itulah salah satu studi kasus pada rangkaian RLC. Kemudian kalau caranya dengan MSD juga sama saja ya. Sama saja ketika gunakan MSD, ini kita cari dengan ini kita cari ZH-nya dulu, solusi homogennya dulu. Kemudian ini sin dan cos, berarti kita cari ZP-nya, partikulernya dapat semua, sudah dapat. Nanti kalau sudah dapat A dan B-nya tadi, di sini nilai A dan B-nya di sini, nanti kemudian kita cari C1, C2 atau konstanta yang lainnya di homogennya. Kemudian berikutnya sudah dapat itu, kita masukkan initial kondisinya, ya sudah dapat. Nah, itu adalah materi terakhir kita di mata kuliah Matematika Teknik 1. Jadi sampai di pembahasan ini adalah real engineering problem yang kita bisa modelkan dengan persamaan diferensial homogen. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.